Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati pendiri MCB Pak Haji Susanto. Ini orang Pak Pak Haji Susanto beserta istrinya beserta anaknya hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati jamaah MCB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kedatangan saudara yang bernama Hermanto Pak Pahan ya. Alhamdulillah malam hari ini beliau dengan ikhlas dari hati beliau untuk memeluk agama Islam. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita yang baru saja bersyahadat memeluk Islam, Allah jaga beliau, Allah bimbing beliau. Amin. Sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin. Jadi insyaallah pilihan tepat kepada Pak Hermanto Papahan untuk memeluk Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah beri adalah Islam. Kenapa kita harus beragama Islam? Dengan beragama Islam, insyaallah hidup kita menjadi terarah. Dengan agama Islam, dengan kita belajar Islam, hidup kita menjadi terarah. Kita ketahui bersama yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kebahagiaan, ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kehidupan, kematian adalah Allah. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang itu bisa bahagia ketika jauh dari yang menciptakan kebahagiaan. Mana mungkin orang itu bisa selamat ketika jauh dari memberi keselamatan. Karena bumi ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kawan-kawan semuanya, jamaah sekalian, dekatilah yang menciptakan kebahagiaan, ketenangan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi sebuah kegersangan. Apa itu gersang begitu? Apa gersang itu di kita? Tandus itu. Tapi insya Allah dalam sebuah rumah tangga, ketika sang suami sebagai pemimpin rumah tangga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tentukan rahmat kepada keluarga tersebut. Ketika sebaliknya jauh dari Allah, maka akan tumbuh sebuah kegersangan, sebuah ketidaknyamanan. Maka itu pentingnya kita benar-benar memeluk Islam ini, benar-benar istiqomah secara kafah. Maka dari itu tadi Pak Haji Susanto menyampaikan apa maksudnya kita senantiasa harus belajar, Pak. Tujuannya biar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Jumat belajar Iqra, ya. Biar kita nanti bisa membaca Al-Qur'an dari abata saja. Itu tujuan maksudnya. Jadi ketika nanti kita menikah, berumah tangga, menjadi pemimpin, benar-benar leader, seorang bapak yang dapat mengayomi istrinya, anaknya nanti. Itu penting. Apalah arti ketika kita berumah tangga
tapi jauh dari Allah, akan susah nanti untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, nanti kita malam Jumat, kalau ada waktu, kalau bisa disempatkan Pak, insya Allah. Habis sholat maghrib, mendapat sholat maghrib di sini, belajar Iqra. Nah, belajar Iqra abata, ya, insya Allah biar abata. Nanti setelah itu malam Sabtu belajar fikih, belajar nanti wudhu, belajar sholat. Nah, malam Minggu ini juga nanti belajar sholat juga nanti. Nah, insya Allah kita menghadiri majelis ilmu. Semoga kita semakin benar-benar gitu memahami Islam ini secara kafah gitu. Insya Allah ya. Nah, jadi konsekuensinya ketika kita sudah meluk Islam, maka ada berapa yang harus kita tunaikan. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, syahadatain. Tadi sudah kita laksanakan bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat satu-satunya meminta. Tempat meminta hanya kepada Allah. Minta rezeki, minta hujan, minta jodoh, minta panas hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang menurunkan panas kecuali Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah bersyahadat, masuklah Islam, Bang Hermanto Pak Pahan. Sebelumnya agama Kristen ya. Ini saudara semua Pak Pahan. Saudara kita semuanya. Ini sama Heri, alhamdulillah sudah memeluk Islam. Jadi aku sampaikan kepada Heri, ketika rumah tangga ingin bahagia, dekat kepada beri kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Jadi insyaallah Heri ya. Jadi Pak Heri sekarang sudah menjadi leader, menjadi pemimpin rumah tangga. Bagaimana mengajak istrinya, yuk istriku cantik, ayo dekat dengan Allah. Masya Allah, bahagia. Gitu ya. Wahai suamiku, ayo sholat subuh, ayo sholat isya, sama. Akan lain hati itu, tenang hati itu. Selanjutnya, setelah syahadatain, sholat. Kalau kita belum bisa bacaan sholat, ikut gerak geriknya, masalah. Ikut gerak gerik sambil belajar, ya, sambil belajar. Sholat subuh 2 rakaat, waktunya sekitar 4 menit, salah ya. Nah, kemudian sholat zuhur ada 4 rakaat. Hadir aja nanti di masjid, ikutin imam sholat. Kemudian sholat asar 4 rakaat, sekitar jam 3 kurang. Jadi kalau orang Islam itu dalam kondisi apapun tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Dalam kondisi apapun tidak boleh tinggalkan sholat. Tak mampu berdiri dengan duduk, tak mampu duduk dengan baring, tak mampu baring dengan isyarat, tak mampu dengan isyarat dengan kedipan mata, tak mampu kedipan mata disolatkan. Saking wajibnya sholat. Karena ibu-ibu sekalian, mungkin kita mati, PCX tidak dibawa, betul nggak? NMAX tidak dibawa, betul bu? Suami yang ganteng nggak akan dibawa, istri yang cantik tidak akan dibawa. Walaupun sayang misalnya pasang dengan istrinya tidak akan dibawa, tetap dulu lah, tidak ikut aku nggak tetap. Bahkan disegerakan dikubur, segera dikuburkan, tidak akan bawa. Tidak berlaku. Jadi setelah Sirus mati tidak ada bohong itu. Ketika istri meninggal pasti disegerakan dikuburkan itu. Tidak ada misalnya jangan dikubur, tidak ada, tetap disegerakan. Semuanya kan ditinggal, ya. Dalam Islam itu ibu sekalian, yang akan dibawa adalah ada 3 yang terus mengalir. Amal jariah, sedekah jariah, infak sedekah yang kita berikan kepada Allah itu kan terus mengalir. Ada tanah kita wakafkan untuk masjid. Nah ini insya Allah mengalir terus ini. Ini kan terus mengalir. Dan insya Allah nanti kan sampai kiamat kan kita gunakan Pak Haji. Kan terus kita gunakan nanti insya Allah ini. Ya tempat membina para mu'alaf nanti. Inilah markas kita. Nanti kalau ada dana kita buat tingkat nanti insya Allah nanti.
Iya. Amal jariah ini yang salah ini. Nah, terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu kita ajarkan kepada saudara kita akan terus mengalir. Yang ketiga, anak yang soleh dan soleha yang akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku suatu masih kecil. Akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena hidup ini singkat, benar singkat. Syarat mati tidak harus sakit, banyak segar bugar, rutin minum madu, rutin olahraga, mati. Singkat hidup ini. Dan syarat mati tidak harus tua. Banyak yang bayi dalam kandungan meninggal dunia. Jadi mumpung kita pada malam hari masih hidup, jangan sia-siakan hidup itu, karena hidupnya akan mati. Kata Rasulullah, 60, 70 dan lebih dari itu manusia itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kau berbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Barang siapa berbuat keburukan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Akan semua dipertanggungjawabkan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah sekalian, mumpung masih hidup, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang batinnya alhamdulillah belum semangat dalam. Jadi agak mudah belum semangat. Jadi datang aja calon istri aja mau belajar. Oke? Jadi ibu-ibu, kakak lah panggilnya. Jadi kakak kalau ingin bahagia rumah tangganya, dekatkan keluarga kita kepada Allah. Maka diajak, wahai suamiku, calon suamiku, mari belajar agama, Nanti kamu akan membimbingku nanti. Penting itu kakak, Selanjutnya yang ketiga, pertama syahadatain, sholat, zakat. Nanti ada kewajiban zakat nanti. Zakat, zakat mal, zakat fitrah. Kemudian yang keempat, puasa. Nanti pada bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Yang kelima, kalau banyak duit pergi haji. Insya Allah ada lihat haji. Nah, inilah belum pergi haji, alhamdulillah para berkah. Jadi ini berkah berkahnya dan kalau berkah haji, insya Allah berkah ini, masya Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan Semoga kita yang hadir pada malam hari ini Allah ridhoi, Allah berkahi. Amin. Jangan lupa insya Allah malam apa? Jumat, malam malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Minggu. Supaya kita bisa